Hai guys, gimana kabarnya? Semoga sehat terus ya. Hari ini kita bakal bahas kelanjutan dari kisah pembunuh keji yang menciptakan karya seni dari potongan tubuh korbannya. Tapi sebelum lanjut, pastiin kalian udah nonton film pertamanya dulu biar nggak rooming pas nonton yang ini. Linknya udah aku taruh di deskripsi, tinggal klik aja. Udah siap? Kalau begitu langsung saja kita mulai. Cerita dibuka dengan siaran berita yang menggemparkan, di mana pembunuh brutal meneror kota dan mayat-mayat bermunculan di berbagai tempat yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan bahkan nyaris mustahil dikenali. Yang bikin ngeri, pelaku membunuh tanpa pola, nggak ada kriteria khusus, korbannya benar-benar acak. Siapapun bisa jadi target, bahkan anak-anak. Hal inilah yang bikin pemerintah frustasi. Polisi dibuat kelimpungan karena si pembunuh nggak bisa ditebak dan jumlah korban terus bertambah banyak. Menurut laporan terakhir, setidaknya 50 orang masih dinyatakan menghilang dan nama terbaru yang masuk dalam daftar itu adalah Arkin. Scene beralih ke Elena, anak tunggal dari seorang konglomerat ternama. Sejak kecil, Elena udah tuli akibat kecelakaan. Tapi itu nggak pernah jadi penghalang buat dia jalani hidup seperti orang normal. Malam itu dia ditelepon sama teman kampusnya yang bernama Susan. Susan ngajakin dia clubbing dan mereka udah ngetem di depan rumah Elena. Kebetulan juga, kencan Elena malam ini baru aja gagal total, akhirnya dia pun ikut sekaligus belajar dugem. Bisa kita lihat, nggak ada rasa takut di wajah mereka, padahal seluruh kota lagi diliputi teror pembunuh brutal. Let's go. Where is this place anyway? Sesampainya di klub, suasana udah riuh sama dentuman musik DJ. Para bondon imut bertebaran dengan outfit yang serba minim, tapi nggak ada yang sadar di atas sana psikopat berdiri diam, seperti bayangan matanya tajam menatap ke bawah, mengincar calon korbannya. Saat itu semua orang terlalu sibuk berpesta, terlalu oleng buat ngerasa ada bahaya mengintip dari kegelapan. Hingga di tengah keramaian, mata Elena menangkap sosok yang sangat familiar sedang asik bertukar kuman dengan kewes berambut jagung. Wajah itu langsung bikin darah Elena mendidih. Rupanya pria itu pacar Elena, padahal waktu ditelepon dia sempat bilang dengan suara sok suci, "Aku nggak bisa ikut ya, Dek. Mau pergi ngaji." tapi nyatanya dia malah asik bertukar liur di tempat maksiat. Otomatis Elena sadar, cowoknya cuman pengen porotin dompetnya doang, bukan pelorotin dalaman. Kesal setengah mati, dia langsung berbalik dan keluar dari hall utama. Langkahnya membawa ke sebuah ruangan kosong yang terlihat nggak keurus. Di depannya, Elena ngelihat kotak merah mencolok berdiri persis di tengah ruangan. Penasaran, Elena membuka kotak itu, di dalamnya ada Arkin. Nyaris kena kepala, dan ternyata membuka kotak itu malah aktifin jebakan di hall utama, sekaligus mengunci pintu keluar. Dalam hitungan menit, 90% orang di hall langsung tewas mengenaskan. Sisanya justru masuk ke perangkap berikutnya yang jauh lebih brutal dari sebelumnya. Sementara itu, Elena yang panik sempat mencoba melawan, tapi di tengah kekacauan gelangnya malah lepas saat buru-buru keluar. Arkin yang lihat itu langsung menguti gelang buat ngoprek borgolnya. Saat berada di luar, Elena ngelihat pacarnya disambet jebakan rahasia. Kaget dan panik, Elena langsung balik lagi ke lorong. Dan di sana dia ngelihat Susan dikurung di dalam kerangka besi. Susan nangis minta tolong, tapi nggak ada yang bisa Elena lakuin. Dia cuman berdiri lemas sambil dengari suara tulang retak dipenyet hidup-hidup sama jebakan sialan itu. Elena mundur dengan panik. Begitu balik ke lorong sebelumnya, semuanya udah tewas. Tubuh badan berserakan kena jebakan rahasia. Dan tiba-tiba psikopat nongol langsung nyergap Elena dari belakang. Arkin melihat semuanya. Spontan ia mengangkat mayat pacar Elena untuk dijadikan bantalan gravitasi biar nggak ambrol pas loncat dari lantai 2. Arkin langsung kabur sambil menahan luka dan napas yang nyaris habis. Sementara itu, Elena langsung dimasukin ke kotak merah dan dibawa pergi untuk dijadikan koleksi terbaru psikopat. Singkat cerita, Arkin dilarikan ke rumah sakit. Tangannya patah gara-gara lompat dari lantai 2. Baru saja ditangani dokter, polisi langsung datang ngeborgol dia. Ternyata Arkin masih buronan karena di film pertamanya dia nyolong batu akik.
Dan sejak hari dia diculik sama psikopat, namanya masuk daftar hitam. Baru juga siuman di rumah sakit, Arkin langsung syok parah. Bukan cuman karena istrinya tiba-tiba duduk di sampingnya, tapi juga karena ada karangan bunga di atas meja. Dan pas dibaca, pengirimnya ternyata dari psikopat. Gak mau ambil resiko, Arkin langsung nyuruh istrinya kabur keluar kota. No, please. Go. Got it from here, bud. Belum sempat nyaso, tiba-tiba nongol pria asing. Arkin mengira dia polisi, tapi ternyata bukan. Lantas siapakah beliau ini? Namanya Lucelo, orang kepercayaan bokapnya Elena. Dulu pernah nyelamatin Elena dari kecelakaan mobil yang nyaris meleduk. Lucelo datang buat nemuin Elena yang hilang waktu malam pembantaian. Mereka yakin Elena belum matot karena mayatnya nggak pernah ditemukan. Lagian, Arkin juga sempat ngeliat Elena masih hidup di malam itu. Ngerti situasinya, Lucelo ngajakin Arkin kerjasama. Soal urusan polisi dan semua tetek bengek lainnya udah mereka yang beresin. Yang penting sekarang Arkin mau membantu karena nyawa anak konglomerat itu masih mungkin diselamatkan. Dan setelah mikir kelamaan, Arkin pun setuju. Di sisi lain, Elena nyasar ke sebuah ruangan aneh mirip ruang operasi. Dia mengintip lewat celah kecil dan di sana ada pria bule tergeletak di atas ranjang logam. Tapi yang bikin merinding, psikopat lagi ngoprek sesuatu di tubuhnya. Dan kelihatannya lidah pria itu baru saja dicopot dari tempatnya. Elena cuma bisa nahan napas karena satu suara aja bisa jadi dia korban berikutnya. Singkat waktu, Lucelo dan timnya mulai briefing untuk penyergapan malam ini. Tapi Arkin dengan tegas bilang dia cuma mau ngantarin gak ikut dalam penyergapan. Dan Lucelo pun setuju. Lalu Arkin nunjukin gambar peta kasar di tangannya sendiri. Itu dia coret waktu kejebak di dalam kotak merah. Petunjuk itulah satu-satunya jejak yang bisa nunjukin kemana psikopat bawa dia malam itu. Dan bener aja, jejak itu mengarah ke sebuah hotel tua yang udah lama kosong. Tempat itu bakal jadi ladang pembantaian selanjutnya. Sebelum cabut, Lucelo minta satu hal ke Arkin, bukain pintunya aja nggak lebih. Sisanya mereka yang urus. Di saat yang bersamaan, Elena nekat merobek kutangnya sendiri. Dia selipin potongan kutang itu ke lubang kecil buat nyoba ngotak-ngatik penguncinya. Dan aku baru tahu ternyata ada kutang magnet yang bisa buka kunci. Saat itu Elena ngelirik ke satu kotak lagi yang gak jauh dari tempat dia berdiri. Di dalamnya ada pria bule yang kelihatannya udah tewas. Warna matanya kayak kelengkeng, seram tapi menyegarkan. Tapi pas diperhatiin baik-baik, ternyata dia masih hidup. Gak mau jadi koleksi berikutnya, Elena nekat kabur. Tapi dia dengar suara langkah kaki mendekat. Panik dong, Elena buru-buru ngumpet di etalase. Begitu sadar Elena lenyap, psikopat murka. Dia langsung ngebuka belasan toples yang isinya tarantula beracun. Di saat yang sama, Arkin berhasil membobol pintu masuk. Bunyi alarm meraung ke seluruh penjuru ruangan. Psikopat di ruang operasi langsung meninggalkan ruangan dengan langkah yang cepat. Sementara itu, Arkin tiba-tiba ditodong. Fix dia ditipu sama Lucelo. Padahal dari awal udah deal, Arkin cuma mengantar, tapi sekarang dipaksa ikut terlibat. Lucelo pun menyuruh satu anak buah buat berjaga, sementara sisanya masuk ke markas psikopat. Dari layar CCTV, psikopat memantau pergerakan mereka dan langsung siapin penyambutan spesial ala neraka. Sementara itu, Arkin dan tim melihat ada bayangan gerak cepat di depan mereka. Arkin yang mulai panik langsung minta senjata tapi malah dikasih senter receh. Baru jalan beberapa langkah, mereka nemu sesuatu yang gak seharusnya ada. Penjaga pintu mendadak disergap dengan brutal dan langsung check out dari dunia. Sementara yang lain juga diserbu sosok liar.
Ternyata psikopat punya resep rahasia. Semua yang berani ngelawan dia bakal disuntik pakai obat biadab yang bikin otak korbannya ambrol berubah jadi makhluk gila tak terkendali. Dan itu belum seberapa, karena psikopat juga ngebantai puluhan manusia buat jadi bahan eksperimen. Okay. Mereka terpojok nggak punya pilihan, pintu keluar mengunci otomatis. Dan sialnya di saat sulit begini, sinyal ikutan sulit. Nggak bisa nelpon, nggak ada jalan pulang. Mereka benar-benar terjebak di rumah Kopet yang penuh dengan jebakan level neraka. Baru beberapa langkah masuk ke dalam, mereka langsung berhadapan dengan salah satu koleksi psikopat. Sosok manusia, tapi badannya penuh jahitan bekas operasi aneh. Astagfirullah, salah satu tim tumbang kena jebakan brutal yang muncul tiba-tiba. Ngelihat situasi makin gak masuk akal, Arkin langsung ambil langkah 1000. Diam-diam kabur, ninggalin teman di belakang. Where's Arkin? Di sisi lain, Elena yang sebelumnya dikunci di ruangan akhirnya nemu lubang ventilasi. Tanpa pikir panjang, dia merangkak masuk meskipun sempat kaget. Setelah merayap cukup jauh, Elena tembus ke ruangan yang lebih mendingan dari sebelumnya. Gak terlalu serem, tapi tetap bikin merinding. Di tengah ruangan ada satu kotak unik, warnanya beda dari kotak sebelumnya. Entah apa artinya, tapi jelas itu bukan kotak sembarangan. Penasaran, Elena pun membukanya. Ternyata isinya salah satu korban penculikan psikopat yang sempat viral di berita. Tapi sekarang penampilannya kayak Barbie error setelan psikopat. Elena yang kasihan melihatnya ngajakin cewek itu kabur bareng. Tapi nggak lama setelah itu, si cewek mulai ngelihatin Elena dengan tatapan aneh. Ada rasa khawatir di wajahnya. Dia sadar Elena tuli nggak mungkin bisa ngeluarin mereka hidup-hidup. You're not strong enough. You're at a Get away from me! Begitu melihat psikopat datang, Elena panik dan langsung tancap gas. Untung saja dia nemu celah buat ngumpet. Tapi di tengah pelariannya, alat bantu dengar Elena copot dan sialnya lagi jatuh pas di tengah perangkap beruang. Tiba-tiba alat bantu dengar Elena berdenging menangkap frekuensi aneh atau mungkin semacam alat elektronik. Apapun itu yang jelas bikin suasana makin gak beres. Elena langsung pergi cari tempat yang aman. Akhirnya ia nemu satu ruangan yang kelihatan aman dan di sana juga ada jendela. Dengan penuh harapan dia langsung ngintip keluar. Dan benar saja ada orang di jalanan. Tapi sayangnya gak ada yang dengar teriakannya karena terlalu jauh. Di sisi lain, Arkin yang panik langsung bersembunyi. Tapi sialnya, di saat itu nyasar ke ruangan paling ngeri seisi bangunan. Itu bukan ruangan biasa, di sana Kopet nyimpan koleksi paling berharga miliknya. Di mana seperempat manusia dijahit menjadi satu, diposein berbagai macam bentuk, semua disusun rapi kayak pameran seni. Tapi seni dari otak orang gelo, bahkan ruangan berikutnya lebih parah lagi. Arkin nemuin cewek dipaku di tembok hidup-hidup. Saat mau ngelepasin dia, tapi nggak sempat keburu langkah kaki terdengar. Spontan Arkin langsung bersembunyi. Setelah psikopat cabut, Arkin pelan-pelan keluar dari persembunyiannya dan lanjut nyusurin lorong. Tapi dia nggak sadar ada CCTV di belakang yang mantau pergerakannya. Sesaat kemudian, ia masuk ke ruangan aneh yang mirip galeri seni, tapi isinya lukisan sadis yang bikin mual. Dan tiba-tiba... Salah satu tim tewas mengerikan dan mereka semua ngejar Dewi yang diseret. Tapi pas sampai ujung, pintu tertutup. Di dalam kebingungan tiba-tiba muncul si Barbie KW dengan tampang sok misterius. Katanya dia tahu lokasi Elena. Mau nggak mau, mereka akhirnya mengikuti si Barbie. Tapi baru beberapa langkah, jeritan pilu terdengar dari balik dinding. Itu suara Dewi kayak cuman dipisahin satu tembok.
Lucelo langsung tegang. Menurutnya ini pasti jebakan. Tapi Arkin tetap kekeh. Buat dia, gimana pun caranya mereka semua harus pulang bareng. Di sisi lain, Elena juga dengar suara jeritan itu. Dia pun langsung ngerasa ada yang gak beres. Tiba-tiba pintu di belakang mereka nutup sendiri. Lucelo langsung ngasih aba-aba ke semua orang buat diam. Dia nekat masuk sendiri nyari sumber suara. Sementara itu, Arkin yang dari tadi pasang radar, matanya langsung nyantol ke satu hal yang mencurigakan. Ada seutas kabel hitam nongol dari balik cermin, lalu melintang di sepanjang lorong. Arkin langsung curiga, jangan-jangan ini bukan kabel biasa, tapi kabel speaker. Di balik cermin tua, mereka nemu jalan rahasia. Dan akhirnya ketemu juga sama Dewi yang ternyata udah duluan diselamatin sama Elena. Begitu lihat Lucelo, Elena langsung terharu. Gak nyangka dia datang untuknya. Tapi pas ngelihat si Barbie muncul, sontak Elena langsung tegang. Katanya cewek itu rada miring gak dapat dipercaya. Akan tetapi Lucelo ngeremehin peringatan itu. Singkat waktu, Elena ngajak mereka balik ke lokasi tadi. Dari jendela, kelihatan dua orang lagi nongkrong di luar gedung. Arkin teriak tapi suaranya nggak nyampe. Situasi pun semakin kacau. Apalagi Elena nggak percaya sama Arkin. Tapi Arkin udah mentok, dia nekat minta senjata ke Lucelo. Satu tembakan dilepas tapi bukan buat nyakitin, hanya untuk menarik perhatian. Sorry, dude. Tapi sialnya tembakan itu juga kedengaran sama psikopat. Tak lama kemudian, polisi berdatangan ke lokasi. Ngelihat situasi makin rame, apalagi pas lihat tim SWAT udah nyampe ke lokasi, psikopat langsung keluarin senjata berat. Sepertinya bakal banyak darah tertumpah malam ini. Di sisi lain, Barbie KW tiba-tiba mengunci pintu mengkhianati mereka. Dan yang bikin merinding, dia manggil psikopat lewat kamera CCTV. Seolah lagi mesan tukang jagal buat datang sekarang juga. Semua peluru dimuntahkan tanpa ampun, bahkan peliharaan psikopat pun ikut tewas soalnya dijadiin tameng hidup. Di tengah kekacauan itu, Elena berhasil ditangkap, sementara Lucelo tumbang dan sial tangannya nginjak jebakan. Kalau dia gerak sedikit, bisa langsung tewas di tempat. Tanpa banyak omong, dia nyuruh Arkin dan Dewi ngejar Elena duluan. Sementara dia tetap di tempat, nyoba ngelakuin sesuatu meski nyawa taruhannya. Singkat waktu, Arkin nemuin Elena tapi ternyata itu jebakan. Sontak mereka kaget dan panik, terlebih psikopat masuk ke ruangan. Arkin langsung ngebacot nggak jelas, tapi psikopat mah kalem. Dia cuma nunjukin di sekeliling ruangan itu penuh dengan bahan bakar. Tanpa banyak cincau, dia ngeluarin korek api, nyalain sumbu, dan sialnya lagi bukan cuma ruangan itu yang mau dia bakar, tapi seluruh lantai. Dia benar-benar mau menghapus semua jejak termasuk mereka. Dewi udah setengah stres, buru-buru coba buka kunci, tapi apes pisaunya malah nyelip jatuh ke lantai. Sementara waktu makin mepet, tanpa banyak mikir, Arkin langsung nyodorin tangan untuk dipatahin. Segera Arkin ngeluarin tangan yang patah buat buka kunci, dan cara itu berhasil. Untungnya lagi, Dewi dulu bekas tukang urut. Segera mereka turun pakai tali ke lantai bawah, baru juga napak, ledakan gede mengguncang seluruh bangunan. Dan tiba-tiba astagfirullah, Dewi Matoi dicucuk dari belakang. Arkin dan Elena pun nyaris digeprek hidup-hidup. Untungnya Lucelo muncul tepat waktu. Alhasil adu mekanik pun gak bisa dihindarin. Meskipun dicucuk berkali-kali, Lucelo masih ngasih perlawanan sengit tanpa mundur sejengkal pun, sampai akhirnya kecapean dan dia modar di tempat.
Elena yang mikirnya cepat teriak minta tolong dari balik pintu. Sementara di belakang, Arkin adu mekanik hidup mati melawan psikopat. Teriakan Elena ternyata didengar petugas pemadam, tapi sial, pintunya dari besi tebal, sehingga butuh waktu untuk membukanya. Sementara itu, Arkin akhirnya menang telak. Tanpa basa-basi, psikopat langsung dilempar ke tempat pembuangan mayat, dan tanpa kasih ampun dibakar hidup-hidup. Api makin membesar, sialnya Arkin terjebak dan terlihat pasrah menerima takdir. Tapi saat segalanya terasa mustahil, Elena melihat sebatang besi di dekat kakinya. Lantas dia langsung menghantam akuarium dan air pun tumpah keluar menyirami api yang menggila. Segera Elena menarik Arkin untuk keluar dan tepat di saat itu pintu besi berhasil dibuka. Arkin dan Elena bisa keluar hidup-hidup karena petugas pemadam yang cekatan. Tapi entah kenapa, tim SWAT malah AFK bahkan sebelum ledakan terjadi. Begitu melihat ayahnya datang, Elena langsung lari dan memeluknya erat. Tangisnya pecah campur aduk antara lega, syok, dan bahagia di tengah asap dan puing-puing yang masih membara. Singkat cerita, semua mayat berhasil dikumpulkan. Tapi anehnya, dari sekian banyak korban mayat, psikopat nggak ada. Yang tersisa cuma topeng hitamnya tergeletak diam di antara kotak merah. Arkin langsung gelisah, dalam hati dia sadar semua perjuangannya tadi belum selesai. Psikopat itu masih hidup. Berbulan-bulan setelah tragedi berdarah itu, cerita berlanjut di sebuah pemukiman warga yang tampak tenang. Seorang pria misterius baru saja pulang ke rumahnya. Namun saat membuka salah satu kamar, ia terkejut melihat sebuah kotak merah yang sangat familiar sudah ada di sana. Dan ternyata pria itu adalah psikopat legendaris yang selama ini berhasil lolos dari kematian. Tapi bagaimana Arkin bisa menemukan tempat persembunyiannya? Jawabannya ada di film pertama, di mana Arkin sempat melihat wajah asli psikopat, sesuatu yang tak pernah dialami oleh korban lainnya. Dari sanalah Arkin mulai menyusun rencana. Ia mengikuti jejak, menggali informasi, dan akhirnya tahu di mana psikopat tinggal. Tapi Arkin tidak datang untuk membunuh. Menurutnya mati cepat itu terlalu mudah. Kini giliran psikopat yang merasakan siksaan seperti yang Arkin rasakan dulu. Dan akhirnya Arkin memasukkan psikopat ke dalam kotak merah, menutup pintu balas dendamnya, dan film pun berakhir. Film ini berjudul The Collection tahun 2012. Dan seperti biasa, kalau kalian terhibur jangan lupa di like dan subscribe buat update film horor berikutnya yang lebih sadis, lebih gila, dan lebih bikin mimpi buruk.